Yang kedua, pertanyaan, salah satu syarat wakaf adalah keadaan mauquf merupakan in muayyanah. Artinya lun wakaf kerana nyawa bau nyawa. Hanal wakaf kerana bau yang dah berangkari. Inilah in muayyanah. Maknanya teryakin benda yang diwakaf meri hanal dalam umum. Ketika dilakukan akad wakaf bermeri A atau bermeri ini. Kalau yang dilakukan adalah wakaf bermeri in mauquf dengan secara tertentu, bagaimana status hukum wakaf yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu wakaf semen untuk pembangunan masjid dengan menyerahkan DO kepada panitia, sedangkan semennya tidak terdakin kenyan semen, cuma semen. Apakah bermesti semen sak yang lemuinya hajat sak lain, atau semen itu nama semen hanaruh besawan tu? Mungkin inilah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut insyaAllah akan diberi penjelasan oleh Abu di Abdiyah atau dengan Abu Yazid Al-Yusufi. Mohon kepada Abun memberi penjelasan sesuai dengan juga jam yang telah kita bicara di permulaan. Terima kasih. Mohon memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, majelis yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk singkat waktu, secara umum kami memberikan penghormatan secara khusus kepada Abu dengan panggilan Abunda di Payapasi sebagai tuan rumah, dan yang kami muliakan para abu-abu, para abu pemateri yang berhadir tajan katanya pada bengoh yang berbahagianya, dan secara khusus kepada Cagup Mu'alim, mudah-mudahan gereda oleh Allah ditempatkan sebagai pemimpin Aceh ke depan, amin. Secara khusus kami berikan penghormatan kepada Abu, Ayah, Umi yang berhadir di tempat yang berbahagianya. Kamu diberikan satu judul secara khusus dapat kita bungkus menjadi satu pertanyaan, apakah sah mewakaf semen melalui DO? Itulah kira-kira pertanyaannya. Maka untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, pertama perlu kita ketahui dulu apa yang disebut dengan wakaf. Dalam berbagai literatur kitab baik klasik atau kontemporer disebutkan wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intiba'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i tasarrufi bi raqabati ala masrafin mubahin mawjudin. Dalam hal pertanyaan lebih spesifik, penekanannya pada mauquf atau in waqaf. Dari definisi itu dapat kita tekan titik pembahasannya atau titik yang berkenaan dengan pertanyaan adalah tahbisum mal, yaitu mal, harta, yumkin imtipak, berarti imkan intipak. Yang kedua biqat'i tasarruf, yang kele yang ma'a baqa'i, yang kele baqa'in, kemudian qata' tasarruf. Jadi empat kata kunci: mal, harta,
ma tuqimu al qibah, yang yang nilai itu disebut harta dari kata itu. Kemudian imkan intifa, contoh jisim hana mungkin tak intifa. Baqa'in ketika tak intifa, kekal innya. Yang kedua, tidak boleh ditukar balik, dihilangkan kepemilikan wakaf itu sebut dengan kata tasarruf ala raqabah. Dari hal yang demikian, ada beberapa catatan tentang in mauquf atau benda yang kita wakaf. Pertama, dalam keterangan lanjutannya sebagai penjelasan dari kata kunci tadi, pertama tentang masalah mal. Mal yang maksud adalah harta yang tertakyin, yang masuk dalam kategori harta. Berbagai kutipan rujukan itu menjelaskan bahwa harta yang maksud adalah in muayyan, segala barang yang tertakyin, yang dia masuk dalam kategori harta. Banyak rujukan yang dapat dilihat oleh kita bersama. Di antaranya adalah al-muradu bil mal al-ainu al-muayyanah. Maksud dengan harta dalam kata kunci itu adalah in yang muayyan. Dalam ibarat yang lain dikatakan syartul mauquf kaunuhu ainan muayyanan. Di antara syarat bagi mauquf itu adalah in, harta yang tertakyin. Itu salah satu penjelasan tentang harta yang menjadi in mauquf. Yang kedua, harta yang maksud adalah milik sempurna, milik yang dapat dipindahkan kepemilikannya. Disebut bi kulli ma yamliku minhu raqabah, ay muayyan yungqal, yang dapat dipindahkan kepemilikannya. Itu adalah cara yang lain ketika in mauquf itu diperjelaskan, disyarahkan tentang hal tersebut. Maka in mauquf adalah satu in yang muayyan, milik sempurna yang dapat dipindahkan. Ketiga adalah benda yang bermanfaat atau berfaedah. Benda yang bermanfaat atau dapat diambil manfaatnya dan atau dapat diambil faedahnya. Bedanya antara manfaat dengan faedah adalah disebutkan dalam satu kitab, kekun wa istifa'u manfaatil mauquf imma bitahsil manfaat atau bitahsil ain. Tahsil ain itu disebut dengan tahsil faedah. Umpama ada bulu domba, susu, buah-buahan dari kayu dan sebagainya. Kemudian manfaat disyirikan dengan yasta'jir laha, dapat disewakan. Manfaat yang diambil dari in mauquf adalah manfaat yang dapat disewakan. Kemudian ketika pengambilan manfaat dijabarkan dalam cara yang lain adalah kekal in dan manfaatnya ketika manfaat atau faedah tersebut digunakan. In-nya tetap utuh ketika manfaat diambil daripada in mauquf, ketika faedah diambil dari in mauquf. Maka segala sesuatu yang ketika diambil manfaat in-nya itu hilang, in-nya itu binasa, in-nya itu bertukar dari tangan mauquf alih ke tangan yang lain, maka ini di luar konteks yang sah untuk dijadikan in mauquf. Umpama makanan, ketika kita ambil manfaat ya terpaksa dengan istihlak menghancurkan in-nya. Dan hal-hal yang lain yang ketika kita ambil manfaat in-nya tidak kekal, ya dengan sendirinya manfaatnya itu tidak kekal.
Kemudian dalam persoalan manfaat, para ulama ini mengkategorikan kepada dua. Ada istilahnya manfaat hal, ada istilahnya manfaat ma'al. Disebutkan dalam satu kitab, disebutkan matanya begini, yustafadu bihi halan aw malan, dapat diambilkan manfaatnya baik segera atau yang akan datang. Yang akan datang itu seperti umpama seorang mewakafkan seekor binatang yang masih kecil, maka butuh waktu untuk dapat diambil faedah atau manfaat daripada binatang itu. Ada seorang mewakafkan sebuah kebun yang kebetulan ketika diwakaf masih kecil kayu-kayunya, atau kayu itu besar tapi pada masa belum berbuah, maka dibutuhkan waktu untuk menantikan faedahnya, sehingga dalam rentan waktu yang tertentu kita dapat mengambil istifad atau faedah dari benda mauquf tersebut. Kemudian manfaat tersebut manfaat maqsudah, manfaatan maqsudatan. Manfaat maqsudah adalah sesuai dengan dibentuk in mauquf itu sendiri. Umpama dinar, mata uang yang terbuat dari emas, dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Pada asal pengerjaan pembuatan dinar dan fiddah, dirham, dinar dan dirham adalah untuk dijadikan sebagai alat tukar. Maka itu adalah manfaat maqsudah dari sebutir dinar atau sebutir dirham. Lalu ketika kita mewakafkan in dirham atau in fiddah untuk digunakan sebagai hiasan, ini adalah sudah bergeser dari in maqsudah, disebut dengan manfaat ghairu maqsudah. Maka jika seseorang mewakafkan dinar untuk hulli, umpama untuk menjadi hiasan, maka ini manfaatnya sudah bergeser menjadi manfaat ghairu maqsudah. Bila demikian, maka in dinar untuk dijadikan mauquf tidak diakui dalam perspektif fikih, karena telah bertukar dari tujuan penciptaannya atau pengerjaannya. Kemudian manfaat tersebut, manfaat yang dapat digunakan, diistilahkan dengan manfaat mubah. Manfaat mubah tersebutlah yang ada kandungannya pada in mauquf, maka in tersebutlah yang sah diwakafkan. Maka ketika manfaatnya tidak mubah digunakan, seperti alat-alat musik, piano umpama, gitar, melodi, maka nyan adalah in yang ketika kata wakaf tidak menjadi in mauquf, karena pemanfaatannya dilarang oleh agama. Maka dari tinjauan-tinjauan tersebut harus diperhatikan semua agar ketika diwakafkan menjadi wakaf yang sah. In-nya ada syarat-syarat tertentu yang harus dikaji secara mendalam lagi. Kemudian mengikat dengan pertanyaan semen dalam bentuk DO. Ya, DO itu sebenarnya apa? Ini hampir mirip lagi ke Nabu Madinah. Dalam bahasa Inggris sih, Rab hanjut tekin dia, menyatakan secara lagi menulis laju, baik tak ikut logat orang Inggris pegah. Karena tanya hanan tamurnolam, putra yang masuk dengan DO. DO adalah Delivery Order. Dia itu sebagai hal yang kalau kita terjemahkan menjadi dokumen yang berisi instruksi pengiriman barang dari pihak pengirim kepada pihak penerima.
yang di dalam DO itu ada bermacam informasi, di antaranya tentang barang, tentang alamat tentang si pengirim dan tentang si penerima, jenis kiriman, jumlah kiriman dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan DO. Yang kebanyakan mungkin kalau katanya dalam hal yang demikian untuk mudah, maka sering katanya terserahkan DO mentong kepada panitia. Kemudian nanti panitia menyerahkan DO itu kepada toko yang dimaksud dalam keterangan DO, lalu toko akan menyerahkan barang dan mengirim ke tempat. Sebenarnya waktu takalon sebelum dikeluarkan DO terjadi transaksi antara si pembeli dengan si penjual. Di situ juga si pembeli tidak melihat N yang dibeli. Bila kita teruskan, mungkin caranya ini lebih cenderung ke biak salam, karena si pembeli menyebutkan jenis benda, jumlah benda serta kesepakatan harga. Cuman yang beda aja pada pembelian secara DO-nya habis kejuk, hanya istilah utang. Sedangkan biak salam masih punya sisanya, karena yang diserahkan adalah rasul mal. Itu agak beda. Hanya doa tak pertamanya cara beli DO. Tak kena pegah dalam akad biak, akad jual beli, benda yang di publo, benda yang di hana mar'iyah, hana ingkalon. Salah satu syarat untuk sah jual beli adalah benda itu harus dilihat dan maklum dan sebagainya. Maka dari sisinya mentang mungkin barangkali teknik jual beli melalui penyertaan DO yang perlu dibahas kembali dalam transaksi jual beli, karena yang hansip syarat pada tata cara pelaksanaannya. Kemudian oleh si pembeli kalau hibayu peng lalu diterakan oleh si penjual dalam kertas yang disebut dengan DO, DO-nya yang diserahkan kepada panitia. DO-nya yang diserahkan kepada panitia, kemudian panitia menyerahkan kembali kepada si toke penjual. Kemudian baru diserahkan semen. Mungkin barangkali semen boleh jadi ketika terjadi jual beli tidak wujud, hanya semenan. Berarti dalam timah si penjual. Kadangkala ahwate dia serahkan DO juga, mungkin barangkali si penjual masih berutang juga, karena umpama stok semen kehabis. Begitulah kejadian yang waktu kalon di lapangan. Maka banyak hal yang barangkali perlu diperhatikan atau diteliti balik. Kemudian apakah cara ini memenuhi kriteria syarat-syarat dalam akad wakaf atau tidak? Bila dilihat sepintas sebagaimana yang saya jelaskan secara singkat, maka halnya jauh dari terpenuhi syarat-syarat dalam akad wakaf. Maka dengannya boleh kita hukumkan bahawa wakaf semen melalui DO adalah jauh dari keabsahan. Pertama, dari insemen itu sendiri. Bila pun tak akadkan wakaf dengan semen yang muayyan, ini perlu juga dikaji. Pernah pendapat jumhur ulama menyatakan hal yang lainnya hana sah wakaf. Bahkan karena waktu dicok manfaat pada semen terpaksa dileburkan, diistihlak, dihancurkan innya. Bila hana terhancur intimen nyan hana urang yang puduk semen lagi tak puduk dengan guni asal bate ke tanggul semen, tanggul penanji dari abrasi sungai dan sebagainya hana. Tapi tetap dileburkan, dicampur air, dicampur kerkil atau anau, kemudian terbentuklah satu bangunan lain, terbentuk satu N lain, bukan lagi N semen disebut, tapi N beton. Hanale urang pegah ketika terbentuknya umpama tak pegat sabah tiang,
nyampu tiang semen nanti kan tiang beton. Karena apa kan? Karena in beton itu terdiri dari semen, batai, kerikil dan airnya. Maka dari sisi penggunaan semen, ketika tajak manfaat dengan diistilah, maka banyak jumhur ulama mengatakan bahawanya hanasah waqaf. Dan nyokon manfaat ma'al. Karena manfaat ma'al dari matan kitab disebutkan N-nya tetap kekal. Kita hanya menunggu wujud manfaat atau faedahnya, sementara ketika kita ambil manfaat, N daripada mauquf tetap kekal. Beda dengan semen. Dia cocok dengan tak istihlak. Bila tak titik beratkan pada wakafnya adalah mauquf, dia adalah DO, maka DO-nya agak saban dengan lagi model peng, karena ditamong dalam surat-surat yang berharga. DO-nya ditamong dalam kategori surat-surat yang berharga. Ketika tajak manfaat pada DO juga dengan terhilangkan. Hilangkan bukan dengan istihlak, tapi dengan mukabalah. Tak tukar NDO-nya dengan entemen. Sehingga pada hakikat tanya adalah terhilangkan dari posisi mauqufnya. Dari dua sisi tinjauannya, maka wakaf semen tidak sah dan wakaf DO tidak sah. Tuman jino yang patut tak kaji adalah solusinya, karena memang kalangan umum berlaku dalam masyarakat. Ya, disebutkan dalam satu riwayat dalam satu matan gekun dalam satu matan kitab, bila sesuatu diambil dari manusia kemudian digunakan untuk pembangunan masjid dan seumpama masjid, maka otomatis itu menjadi ain mauquf. Yang perlu disadari bersama, panitia pembangunan masjid harus ulet becut, harus mengerti mereka itu harus atau wakif sendiri. Hak wakif sendiri harus mengerti bahawa panitia masjidnya bekerja ke wakilnya, sehingga semua sedekahnya nanti menjadi in mauquf. Karena ketika wakaf kepada panitia sebagai perantara untuk menjadi mauquf alih, yang mauquf alih adalah masjid pada masjid, atau goknya kera sebagai mauquf alih. Ketikanya hukum hanasah, maka posisi goknya tidak mendih bertukar je ke waki. Sehingga itu goknya yang mengikrarkan, atau malah lah dari sebagaimana keterangan kitab tersebut di dalam Fathul Mu'in, juga Hasyiah Bujairimi, dengan otomatis tanpa niat N itu menjadi N mauquf. Walaupun ada sebagian mentadhaifkan pendapat itu, maka ketika naurung yang mentadhaifkan pendapat otomatis menjadi in mauquf, harus kita rujuk kepada pendapat yang kuat, iaitu dengan niat tanpa lafaz jud. Bila tak sempurnakan niat dengan lafaz itu lebih sempurna, karena hanana khilaf pada pegah in itu menjadi in mauquf. Karena menyo tak pegah otomatis naurung yang pegah lain. Naurung yang pegah wa da'afa ba'duhum. Sebahagian mereka ulama mendhaifkan pendapat, otomatis menjadi in mauquf. Maka perlu diambil yang kurangnya lain dengan kata fatakfin niyah adil lafai. Maka sip niat pada persoalannya, niat yang ke in mauquf ada nan tipulan-tipulan yang menyumbang untuk pembangunan sebuah masjid, makanya dipastikan hanana khilaf untuk pegah batu. Apalagi menyota tambah lafai berserta niat, makin mentambah mantap. Maka jalan keluarnya sebagai solusi ada wakaf in yang lainnya, baik wakaf semen langsung atau wakaf semen melalui DO sebagaimana yang terangkan. Maka seyogianya tipe wakif memberikan hak wakilah kepada si penerima, yaitu panitia, yang nanti panitia akan menjadikan segala sedekah yang diberikan oleh para pemberi sedekah, para penginfak,
untuk dijadikan in yang menjadi in mauquf, sehingga dari transaksi yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat tetap menjadi terus sasaran yang tepat, yaitu tujuan masyarakat untuk mewakafkan hartanya dengan jalan yang lainnya rupa. Mudah-mudahan Allah mempejut semua sedekah katanya menjadi in mauquf bagi sebuah masjid atau lainnya. Demikian mungkin lebih watih untuk kanam kalau watih, mudah-mudahan menyana lebih dan laki beraitan pemaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan arti pertanyaan tersebut kalian sampaikan oleh Abun. Kalau masih hal-hal yang medang terganjal, menyoba ujung selesai acara keseluruhan, medang nawatea, artinya galam tuh bak jadual yang kag lakukan jadual penutupan, mungkin hinona peluang beudek kalau nawatea. Tapi kalau nawatea untuk melakukan penjelasan lanjutan yang medang hal-hal keraguan terganjal dalam penjelasan dalam padina sempurna penerimaan, maka insyaallah nanti akan nawate lain untuk memberi penjelasan. Namun demikian, kalau dalam jawaban yang kalian itu agak singkat wate dalam penjelasan, kalau bisa oleh pemateri yang kalian juga akan menambah penjelasan supaya keraguan kadang-kadang yang medang ragu hanali tempat pihaknya.